Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Kemas Muhammad Hafiz, Teknologi Bioproses 2017 yang letak aktif di KFTW 2017. Sini akan menjelaskan tentang pencapaian dari bidang Human Research and Development BEM FTWI 2020 di triwulan 3. Di sini saya akan jelaskan bersama wakil saya, Natasha Kamil Salsabila. Jadi, untuk yang pertama, dari arahan bidangnya itu sendiri, mengkoordinasikan seluruh bidang BEM dalam open recruitment, bertanggung jawab atas bidding, berperan sebagai koordinator dalam job description, dan berperan sebagai konsultan project officer, semuanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan ketua lembaga yang telah diberikan. Next, terus melakukan penilaian kerja pengurus belum tercapai sepenuhnya karena masih ada triwulan 3A yang masih ongoing, HRE triwulan 3 yang masih ongoing. Kemudian mengadakan konsolidasi tim building BMFTWI. Ya, ini jadi sudah terjadi 2 kali tim building. RPJPB masih ongoing statusnya, baru selesai di akhir pengurusan. Minimal 1 kali konsul bidang setiap triwulan sepanjang pengurusan ya sudah dilaksanakan juga untuk bidang kami. Kemudian mengikuti menjaga hasil kesepakatan umum teknik ya sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Minimal 1 kali setiap triwulan mengadakan rapat koordinasi ya sudah berjalan untuk rapat koordinasi UAT maupun update kurkat dan beberapa bahasan lainnya. Plan to check analysis dan kontrol pada bidang HR ya masih tetap berjalan. Follow up dari PJ Prokernya juga masih berlanjut. Dan secara proaktif koordinasi dengan stakeholder internal IKMFTWI ya, jadi kita masih komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk pelaksanaan program kerja dari HR ini sendiri. Renstra arahan ketua itu arahan ketua umum untuk bidang HR BMFTWI evaluasi sebagai berikut. Perlu lebih banyak brainstorming dan pertimbangan lagi dari impact effort dari setiap arahannya. Dan kurang lebih apalagi di poin analisis deskripsi kerja ya, karena itu butuh effort yang besar tapi impact yang sebenarnya belum bisa dibilang cukup signifikan gitu. Dan mungkin perlu dibahas lagi kepentingannya di kepengurusan berikutnya untuk diinisiasi kembali. Dan untuk eksekusi triwulan berikutnya, ya betul, jadi fokus untuk menyelesaikan proker-proker sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Analisis SWOT-nya juga sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Lebih BP dapat berbaur, memahami profesionalisme, alhamdulillah. Terus weakness-nya mungkin masih beradaptasi dengan ritme kerja WFH ya. Jujur beberapa orang juga masih struggle dengan online-onlinean ini. Cuman mungkin ini bukan suatu hal yang bisa dikhawatirkan untuk kedepannya karena mengingat kebijakan dari Nadiem Makarim yang bilang 2021 kemungkinan sudah offline lagi. Terus ya BP memiliki ekspektasi dan minat sejalan ya, dan threat-nya itu adalah kondisi WFH itu sendiri, jadi komunikasi lebih sulit gitu untuk beberapa orang. Restranya juga seperti yang tertulis di tabel ini. Next, untuk kurket, target BP terkader 8 tapi belum selesai karena memang kurikulum kaderisasi baru dievaluasi di akhir pengurusan gitu. Pun gambaran pelaksanaannya juga sebagai berikut, masih berjalan sesuai dengan perencanaan dan perlu analisis lebih lanjut dari poin-poin yang sudah ditanamkan gitu supaya bisa lebih tepat sasaran dalam memberikan added value. Kemudian ini gambaran umum koordinasi BPH-BP maupun antar BPH gitu. Koordinasi berjalan cukup baik karena Rabit tetap berjalan, terus tukar kabar juga dilakukan di rapat bidang, jadi penjagaan masih berjalan. Terus keaktifan pengurus juga baik, jadi emang kita masih jaga internal dengan cara keep in touch BPH dan BP melalui Rabit, hanya kabar gitu, dan update dari progres pekerjaan masing-masing. Jadi masih berjalan dengan cukup baik. Mungkin di beberapa orang gadgetnya gitu belum sulit untuk komunikasi itu, jadi agak bermasalah di beberapa situasi. Terus koordinasi BPH juga masih baik sih karena emang koordinasinya masih berjalan dan belum ada kesulitan yang signifikan ya. Paling memang beberapa BPH tertentu
belum cukup responsif gitu, mungkin emang karena faktor sinyal dan juga faktor dari gadgetnya dia sendiri gitu dalam eksekusi dari program kerja internal seperti HR ini. Terus untuk penjelasan proker, talent control itu pelaksanaan kurkat itu untuk seluruh pengurus dalam bidang pernah memimpin Rabit. Oke, ini belum tercapai karena memang baru bisa diukur di akhir kepengurusan. Ada beberapa bidang yang masih belum melaksanakan. Terus staff training sudah di awal sudah dijelaskan tentang fungsi dan kegiatan penjelasan tentang proker bidangnya masing-masing tiap bidang. Ya untuk learning forum maksudnya ada sharing sih. Jadi kayak ada sharing di bidangnya tentang materi khusus bidangnya gitu. Tapi ada beberapa bidang yang memang belum. Mungkin ketika proker-proker udah selesai di triwulan 3B ini mereka bisa ngejar sisanya. Dan terdapat satu staff dari setiap bidang yang terkader. Ya ini baru bisa diukur pasca UAT ya. Jadi UAT masih ongoing dalam pengolahan. Untuk parameter nomor 5 juga seperti itu. Jadi begitulah penjelasan dari program kerja talent control ini. Terus untuk keefektifan bentuknya masih sesuai, masih bisa memenuhi GBPKD, cuman teknis pelaksanaan juga tepat, follow up rutinnya juga, paling lebih evaluasinya ke penentuan poin kurkatnya ya dari BPH-BPH masing-masing gitu. Terus waktu pelaksanaannya sama koordinasi bagian job desk-nya juga aman. Terus range pokernya perlu pelatihan kurkat benar karena emang beberapa BPH di awal masih agak sulit dan belum begitu memahami dari kurkat ini sendiri. Jadi kadang ada poin-poin yang yang agak bingung nanti di tengah-tengah nanaminnya gimana gitu. Jadi perlu ada penjelasan lah kira-kira kurkat ini gimana gitu. Sebenarnya dari kita udah lakukan, cuman perlu lebih detail lagi gitu untuk kepengurusan tahun depan gitu. Dan ya kurang lebih itu. Halo, kenalin lagi. Gue Kamil dari TI18 di sini selaku Wakabit HR BMFT. Nah, akan melanjutkan presentasinya untuk proker internal maintenance. Nah, proker ini untuk parameternya semuanya tercapai. Nah, lanjut ke evaluasi program kerja untuk keefektifan bentuk sudah efektif. Untuk teknis pelaksanaan evaluasinya sebenarnya sebaiknya dilakukan secara offline. Cuma karena sekarang lagi pandemi jadi terpaksa online yang sebelumnya yang team building kedua. Untuk waktu pelaksanaan itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi tahun depan juga, kita belum bisa saying too much. Terus koordinasi dan bagian job desk udah tepat dari PJ ke sabit-sabit udah oke. Terus lanjut ke ini timeline prokernya yang tahun ini. Terus untuk Renstra-nya, sebenarnya untuk internal maintenance ini perlu ada team building yang dilakukan di bidang masing-masing. Nah, yang dilakukan mungkin di minggu terakhir setiap bulan ya mungkin. Nah, ini supaya bidang-bidang itu adalah waktu bonding yang nggak cuma ngomongin kerjaan kayak gitu. Nah, untuk eksekusinya perlu persiapan lebih matang untuk tim building komunal. Nah, untuk proker HRE juga parameternya semua tercapai. Untuk evaluasi program kerja, untuk keefektifan bentuk sudah efektif. Teknis pelaksanaan juga udah oke, seperti sebelum-sebelumnya. Waktu pelaksanaan nggak ada masalah. Dan koordinasi pembagian job desk dari BPH ke PJ dan PJ ke sabit-sabit juga sudah oke. Terus untuk ini timeline prokernya, dan untuk Renstra tahun depan, sebenarnya lebih ke mengajak pengurus BEM ini untuk mengisi si form HRE-nya, karena itu sebenarnya tantangan terbesar dari HRE-nya, mungkin bisa dari publikasinya atau follow up-nya diseringin dan diperketat. Gitu aja paling. Jadi kesimpulannya eksekusi untuk
Dan keberlanjutan bidang HR BMFT sepanjang triwulan 3A ini udah oke, koordinasi dan komunikasi juga udah oke. Emang karena keterbatasan WFH aja, jadi ruang geraknya sedikit lebih terbatas. Terus untuk bidang HR sendiri, potensinya banyak banget yang bisa dikembangin tahun depan. Mungkin dari sisi kurikulum kaderisasi, analisis, deskripsi kerja, fungsionaris, dan metode si penjagaan internal, yang internal maintenance tadi. Ditambah kinerja sabit juga bisa dimaksimalkan. Untuk Renstra 3A tahun depan, itu paling di hubungan sabit dengan bidang yang dijaga itu lebih bisa diperketat ya, lebih dekat gitu maksudnya. Nah, juga yang tadi dibilang di proker internal maintenance perlu ada fun week untuk bidang. Untuk TW selanjutnya itu perlu dijaga aja etos kerja sama performanya jangan sampai menurun karena emang udah hampir penutupan masa kepengurusan, jadi kayak tetap dijaga aja etos kerja dan performanya. Udah, paling itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.